Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adia Arianti dengan NIM C0223-058 dari kelas akuntansi A 2023. Baik, di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan syariah dengan dosen pengampu Ibu Erti Rospiana Nurfaidah, SAK MAK. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa akad yang telah Ibu jelaskan di 2 minggu kemarin. Yang ada 5 akad tersebut. Yang pertama itu akad mudharabah, musyarakah, murabahah, akad istisna, dan akad salam. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang akad mudharabah, yang dimana akad mudharabah itu akad jual beli kedua pihak. Yang pertama itu yang menanamkan modal seperti yang disebut sahibul mal, dan adapun pengelola usaha yang dimana yang disebut sebagai mudharib, yang dimana dia akan mengelola usaha tersebut. Dalam akad ini pemilik modal akan menyerahkan sejumlah modalnya kepada sang pengelola usaha, yang dimana pengelola usaha akan mengelola usaha tersebut dan akan mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya itu akan dibagikan sesuai dengan nisbah atau rasio yang telah disepakati dari awal akad. Baik, adapun pembagian keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati di awal akad antara kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian, biasanya kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut itu diakibatkan kelalaian atau kesalahan pengelola usaha atau yang disebut sebagai mudharib. Baik, adapun aturan PSAK yang mengatur tentang akad mudharabah ini, yang dimana PSAK 105 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah baik dari sisi pemilik dana atau disebut dengan sahibul mal, dan adapun pengelola usaha dana yang disebut sebagai mudharib. Di lembaga keuangan syariah, adapun aturan penting dalam PSAK ini. Yang pertama itu, jika usaha mudharabah menghasilkan keuntungan, maka pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati pada awal akad. Ini mengatur pada PSAK 105 paragraf 10. Dan jika terjadi kerugian tersebut itu menjadi tanggung jawab pemilik dana, kecuali kerugian akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran oleh pengelola dana, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Baik, adapun aturan umum yang mengatur tentang akad mudharabah adalah Fatwa Desember nomor 7 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Selain itu ada juga Fatwa Desember nomor 51 Desember nomor 3 tahun 2006 yang mengatur tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi, yang dimana akad mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola usaha mudharib dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad, dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh sahibul mal, kecuali kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola usaha. Maka akad harus dilakukan dengan pernyataan ijab dan kabul yang jelas serta dituangkan secara tertulis. Yang selanjutnya, modal yang diberikan harus jelas jumlah dan jenisnya, terdiri dari uang atau aset yang dapat dinilai. Dan adapun nisbah keuntungan yang harus disepakati bersama dan jelas persentasenya. Baik, adapun rukun akad mudharabah yang harus dipenuhi agar akad sah meliputi beberapa. Yang pertama itu pelaku, yang dimana terdiri dari dua belah pihak, yaitu pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola usaha atau mudharib. Kedua pihak harus mencakup hukum, yaitu sudah dewasa, akal sehat,
sehat dan berhak melakukan akad. Yang kedua, akad atau ijab dan kabul. Ada kesepakatan dan persetujuan yang jelas antara pemilik modal dan pengelola usaha untuk melakukan akad mudharabah. Ijab yaitu penawaran dan kabul penerimaan harus dinyatakan dengan tegas sebagai bentuk kontrak kerjasama. Yang ketiga, modal, yang dimana modal yang diberikan harus jelas jenis dan jumlahnya, bisa berupa uang atau barang yang bisa dinilai harganya. Modal harus diserahkan dan diterima oleh pengelola usaha. Selanjutnya, usaha, yang dimana pengelola harus melakukan usaha atau kerja atas modal tersebut sesuai dengan akad. Dan adapun pembagian keuntungan, yang dimana nisbah atau rasio pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola harus disepakati bersama di awal akad. Adapun objek akad mudharabah, yang dimana modal yang dibutuhkan oleh pemilik modal atau sahibul mal kepada pengelola usaha mudharib untuk dikelola dalam suatu usaha atau bisnis. Modal tersebut dapat berupa uang atau aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai harganya. Modal ini harus jelas jumlah dan jenisnya serta diserahkan kepada pengelola usaha untuk dilakukan sesuai dengan tujuan akad. Dalam akad mudharabah, modal tersebut digunakan untuk menjalankan usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Ada pun beberapa karakteristik akad mudharabah, yang dimana kerjasama antara dua pihak utama, yaitu sahibul mal, yang dimana pemilik modal, dan mudharib pengelola usaha, yang dimana modal usaha berupa uang atau barang yang sudah dinilai dan diserahkan secara jelas kepada pengelola, dan kemudian pengelola bertanggung jawab pengelola usaha agar menghasilkan keuntungan, dan kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad secara jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Yang kemudian resiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola. Yang kemudian kegiatan usaha yang dilakukan harus halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad harus mengandung ijab kabul sebagai bentuk kesepakatan yang sah secara hukum syariah, dan transparansi dan kejelasan perjanjian dalam akad yang sangat ditekankan untuk menghindari sengketa di kemudian hari atau perselisihan yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama atau kemitraan antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal atau sumber daya mereka untuk mengembangkan usaha tertentu. Namun dalam musyarakah ini setiap pihak berkontribusi modal secara bersama-sama dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam pengelolaan bisnis. Dan kemudian keuntungannya itu yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang diserahkan. Musyarakah juga dikenal dengan istilah syirkah atau syarikah yang secara etimologis berarti percampuran atau penggabungan harta sehingga sulit dibedakan bagian masing-masing pihak. Akad musyarakah umumnya juga diterapkan dalam bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, di mana para pihak terlibat sebagai mitra dalam usaha secara proporsional. Baik, adapun aturan PSAK pernyataan standar akuntansi keuangan tentang akad musyarakah yang diatur dalam PSAK 106, yang dimana akuntansi musyarakah beberapa aturan utama dalam PSAK 106 ini terkait tentang musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyertakan modal dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing. PSAK ini mengatur
para mitra dalam musyarakah harus dilakukan pencatatan akuntansi terpisah untuk usaha musyarakah tersebut sebagai dasar penilaian bagi hasil. Musyarakah juga dapat menggunakan pembiayaan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas. Baik, adapun aturan MUI tentang akad musyarakah ini yang dimana nomor 8 DSN MUI tahun 2000. Fatwa ini berjudul tentang pembiayaan masyarakat dan menjadi pedoman pelaksanaan akad musyarakah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Fatwa ini mengatur ketentuan rukun akad, pembagian keuntungan dan kerugian, serta prinsip-prinsip pelaksanaan musyarakah bagi lembaga keuangan syariah dan pihak-pihak terkait lainnya. Baik, adapun prinsip dasar akad musyarakah itu meliputi kerjasama dan partisipasi aktif dari para pihak yang menyertakan modal bersama dalam suatu usaha. Yang pertama itu niat atau ijab dan kabul secara jelas dan tulus dari semua pihak untuk menjalankan usaha bersama berdasarkan prinsip syariah. Hal ini juga diwujudkan dalam bentuk penawaran dan penerimaan yang eksplisit. Dan kemudian kesepakatan semua pihak yang terlibat tanpa paksaan dengan tujuan dan jenis usaha yang jelas. Dan kemudian juga ketentuan modal, yang dimana ketentuan modal ini yang diserahkan oleh para mitra yang bisa berupa uang atau aset. Dan kemudian pembagian keuntungannya ini akan sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan pembagian kerugian sesuai dengan porsi modal dengan sesuai juga kesepakatan dari kedua pihak. Dan kemudian rukun akad tentang musyarakah, yang dimana ada beberapa elemen penting yang harus ada agar akad musyarakah ini sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama itu pelaku akad, yang dimana para mitra yang melakukan kerjasama. Kedua, objek akad, yang dimana modal atau harta yang disertakan bersama dalam usaha. Yang kemudian sikhab, yang dimana ijab dan kabul, pernyataan penawaran dan penerimaan secara jelas dari semua pihak. Dan kemudian kesepakatan pembagian keuntungan, yang dimana atau disebut sebagai nisbah, yang disepakati sejak awal dari akad. Dan yang kemudian juga itu objek musyarakah adalah modal atau harta yang dijadikan dasar kerjasama untuk usaha bersama. Modal ini dapat berupa uang atau aset lain yang dapat dinilai dan disepakati nilainya. Adapun objeknya, yaitu objek ini harus halal dan tidak bertentangan dengan syariah, serta dapat menghasilkan keuntungan dari usaha yang dilakukan bersama. Dan kemudian itu dalam musyarakah terdapat pada para mitra yang menyertakan modal yang menjadi objek akad, disertai kesepakatan jenis melalui ijab kabul dan pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Adapun beberapa karakteristik utama dalam akad musyarakah ini, yang pertama itu kerjasama dan partisipasi aktif, yang dimana semua pihak yang terlibat dalam musyarakah secara aktif berkontribusi dalam usaha bersama, tidak hanya sebagai pemodal pasif, tetapi juga dalam pengelola usaha. Yang kedua, kepemilikan dan pengelolaan bersama, yang dimana para mitra memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha, dengan keputusan-keputusan penting diambil secara musyawarah dan mufakat. Yang kemudian pembagian keuntungan dan kerugian, yang dimana keuntungan ini dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dari awal akad. Sementara kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansinya. Selanjutnya itu ada akad muabahah, yang dimana adalah akad jual beli dalam sistem keuangan syariah, di mana penjual menyatakan harga beli suatu barang kepada pembeli dan menambahkan keuntungan atau margin yang telah disepakati secara transparan. Dalam akad ini juga harga pokok barang dan keuntungan penjual diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum terjadi transaksi yang dilakukan. Biasanya juga pembeli membayar harga tersebut secara angsuran. Intinya dari akad murabahah ini adalah keterbukaan dan keadilan dalam transaksi jual beli, dengan penjual mendapatkan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya tanpa adanya riba. Akad ini juga sering digunakan dalam perbankan syariah sebagai mekanisme pembiayaan untuk
pengadaan barang dengan pembayaran secara cicilan yang mengandung margin keuntungan bagi penjual atau bank. Adapun aturan PSAK tentang akad murabahah ini yang dimana nomor 102 mengatur tentang aplikasi murabahah dan menjadi pedoman utama dalam mencatat dan melakukan transaksi murabahah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Aturan PSAK 102 ini mengenai akad murabahah. Yang pertama itu pengakuan, yang dimana pengakuan pada saat akad murabahah disepakati piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan barang plus keuntungan yang telah disepakati. Dan kemudian pengakuan ini berlaku baik untuk akad murabahah yang dibayar tunai maupun secara tagihan atau secara angsuran. Kedua, pengukuran, yang dimana biaya perolehan aset murabahah harus diungkapkan secara transparan kepada pembeli oleh penjual. Amortisasi keuntungan ini pada keuntungan murabahah menggunakan metode yang sesuai seperti metode efektif, anuitas, dan ada aturan khusus bagi akad yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kemudian penyajian dan pengungkapannya, yang dimana lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi murabahah wajib menyajikan dan mengungkapkan transaksi tersebut sesuai dengan PSAK 102 ini, termasuk informasi mengenai harga pokok, margin keuntungan, dan piutang murabahah. Hal ini bertujuan agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Dan kemudian larangan riba, yang dimana akad murabahah harus bebas dari unsur riba, yang dimana keuntungan penjual harus berupa margin keuntungan yang telah disepakati secara jelas dan berupa bunga. Adapun denda dari aturan PSAK ini, yang dimana mengatur penerapan denda akibat kelalaian pembayaran oleh pembeli secara liabilitas, meskipun dalam praktik tidak semua lembaga menerapkan denda tersebut secara konsisten. Dan adapun rukun dan syarat akad murabahah, yang dimana termasuk adanya pihak penjual atau bai dan pembeli mushtari barang yang diperjualbeli mabi dan harga saman dalam persetujuan ijab kabul yang harus jelas dan sah menurut syariat dan hukum positif. Dengan demikian, PSAK ini memberikan kerangka aturan yang komprehensif untuk memastikan bahwa akad murabahah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku, yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah di lembaga keuangan syariah Indonesia. Selanjutnya ada aturan hukum tentang akad murabahah, yang dimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Islam Indonesia nomor 4 Desember tahun 2000. Fatwa ini berisi tentang ketentuan mengenai akad murabahah, termasuk definisi, syarat, dan hukumnya, serta tata cara pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip syariah. Adapun Fatwa Desain MUI nomor 4 tahun 2000 ini merupakan rujukan utama bagi praktik akad murabahah di Indonesia dalam konteks hukum dan keuangan syariah. Baik, adapun rukun akad murabahah, unsur utama yang harus dipenuhi adalah yang pertama itu pelaku akad, yang dimana penjual dan pembeli yang bertransaksi. Kedua, objek akad, yang dimana objek akad itu barang atau benda yang diperjualbelikan. Yang ketiga, nilai barang yang diperjualbelikan, yang dimana yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang diketahui oleh kedua pihak. Dan selanjutnya itu ada juga ijab dan kabul, yang dimana kesepakatan dan persetujuan antara penjual dan pembeli disertai dengan pernyataan kehendak yang jelas. Dan kemudian ada pun objek akad murabahah, yang dimana objek murabahah ini harus berupa barang yang nyata dan halal, bisa berupa barang konsumsi maupun barang modal, yang dimana barang tersebut harus jelas keberadaannya dan dapat diserahkan, bukan barang yang belum ada, tidak ada fisiknya, atau barang yang haram. Barang yang diperjualbelikan juga harus bebas dari unsur riba dan gahar ketidakjelasan. Barang tersebut juga harus bernilai dan dapat diperdagangkan sesuai dengan ketentuan syariah. Terakhir itu tentang karakteristik akad murabahah. Ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama itu transparansi harga, yang dimana penjual wajib memberitahukan harga pokok barang dan keuntungan margin secara terang-terangan dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad dilakukan. Yang kedua, jual beli barang, yang dimana akad ini merupakan transaksi jual beli barang yang nyata dan bukan akad pinjam meminjam uang. Yang ketiga, kepemilikan barang, yang dimana penjual harus terlebih dahulu memiliki atau menguasai barang sebelum menjualnya kepada sang pembeli. Yang selanjutnya, pembayaran bisa dicicilan, yang dimana harga barang yang telah ditambah
bisa dibayar secara tunai atau angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang selanjutnya juga itu sistem balas jasa, bukan bunga. Keuntungan penjual berasal dari margin yang telah disepakati, bukan dari bunga, sehingga bebas dari riba. Kesepakatan jelas, dan di mana dalam akad murabaha harus ada ijab kabul yang jelas dan tidak mengandung unsur gharar, yang dimana ketidakpastian. Yang terakhir itu umum dipakai di perbankan syariah. Akad murabaha juga adalah salah satu akad yang paling umum digunakan sebagai metode pembiayaan bank syariah. Dengan karakteristik ini menunjukkan bahwa akad murabaha menekankan kejelasan harga, kehalalan barang, serta kepastian akad jual beli sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Selanjutnya, akad istisna adalah suatu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang belum tersedia secara langsung. Dalam akad ini, seorang pemesan mustahni meminta kepada produsen atau pembuat barang sahni untuk membuatkan barang sesuai spesifikasi yang disepakati dengan harga tertentu. Akad ini mengandung unsur kerja atau pembuatan barang yang harus diselesaikan oleh pihak pembuat, dan pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan dengan kesepakatan kedua pihak. Akad istisna juga mengatur penyerahan barang yang dilakukan kemudian berdasarkan waktu dan tempat yang telah disepakati, dengan penekanan bahwa barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang yang sudah ada tanpa proses pembuatan. Pada dasarnya, akad istisna ini adalah suatu bentuk kontrak yang mengikat antara pihak pemesan dan pembuat yang mengatur pengadaan atau pembuatan suatu barang secara syariah. Selanjutnya ada peraturan PSAK tentang akad istisna ini, yaitu PSAK 191 istisna. Ada beberapa aturan utamanya. Yang pertama itu spesifikasi barang, yang dimana barang pesanan dalam akad istisna harus dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati antara pembeli mustasni dan penjual sahni. Barang tersebut harus berupa barang yang dibuat khusus sesuai dengan pesanan, bukan barang yang sudah tersedia di pasar. Dan kedua, harga akad, yang dimana harga barang yang disepakati pada awal akad harus jelas dan tetap sepanjang masa akad, kecuali ada kesepakatan baru antara dua pihak yang mengubah harga tersebut. Dan kemudian itu ada pengakuan pendapatan, yang dimana pendapatan dari akad istisna ini diakui menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai sesuai dengan tingkat penyelesaian pembuatan barang pada saat pelaporan keuangan. Yang kemudian ketentuan pembatalan akad, yang dimana akad istisna pada dasarnya tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak setuju untuk mengakhirinya atau ada kondisi hukum yang membuat akad batal demi hukum. Dan kemudian penyajian dan pengungkapan PSK 104 ini juga mengatur tentang penyajian dan pengungkapan transaksi istisna dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Jadi PSK ini memberikan kerangka untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi istisna sesuai dengan prinsip syariah, terutama memastikan bahwa barang yang dipesan sesuai dengan kriteria spesifik, harga yang disepakati di awal, dan pendapatan diakui secara proporsional sesuai dengan progres pembuatan barang. Adapun aturan tentang akad istisna ini yang diatur dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Desember 6 Desember tahun 2000 tentang jual beli istisna. Adapun beberapa ketentuan utamanya. Yang pertama, ketentuan pembayaran, yang dimana alat barang harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaatnya. Kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, yang dimana pembayaran tidak boleh berupa pembebasan hutang, ketentuan barang. Adapun ketentuan barang, yang dimana barang harus jelas ciri dan spesifikasinya. Penyerahan barang dilakukan kemudian pada waktu dan tempat yang disepakati. Selanjutnya itu ada pembelian atau mustahni, yang tidak boleh menjual barang sebelum menerima barang, dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian jika barang cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Baik, adapun rukun akad istisna yang terdiri dari 3 unsurnya. Yang pertama, pihak al-aqidai, yang dimana mustahni, pembeli atau pemesan menyebut
setelah barang selesai diproduksi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya itu ada waktu penyerahan barang yang dimana ditentukan dan disepakati terlebih dahulu oleh kedua pihak serta barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Akad istisna ini juga mengandung unsur kerja atau pembuatan barang oleh penjual atau pembuat sehingga melibatkan proses produksi sebelum penyerahan. Akad ini bebas dari unsur gara atau ketidakpastian yang berlebihan dan riba sehingga memastikan kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Akad ini juga mengikat setelah kedua belah pihak sepakat dan ijab kabul dilakukan dengan sukarela dan tanpa pemaksaan. Dan kemudian dalam praktik ini juga akad istisna sering digunakan dalam pembiayaan proyek, manufaktur, dan pengadaan barang dengan spesifikasi khusus. Jadi, karakteristik ini juga menegaskan bahwa akad istisna bukan jual beli barang siap, melainkan transaksi pesanan barang dalam proses pembuatan terlebih dahulu sesuai dengan prinsip syariah. Baik, ada pun materi terakhir saya yang tentang akad salam, yang dimana akad salam adalah jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian. Dalam akad ini juga barang yang diperjualbelikan belum ada secara fisik pada saat transaksi, tetapi telah disepakati deskripsi dan ukurannya antara kedua pihak sehingga pembeli membayar terlebih dahulu dan penjual berkewajiban menyerahkan barang tersebut pada waktu yang telah ditentukan bersama. Namun secara bahasa salam ini berarti memberikan di awal atau mendahulukan, dan secara syariat akad salam adalah jual beli dan yang sah dan diperbolehkan karena memenuhi syarat keadilan, kejelasan, dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Akad salam ini juga mencerminkan prinsip amanah, kepastian, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi Islam. Baik, adapun aturan PAS akad tentang akad salam yang dimana diatur dalam PASK 103 yang isinya akad salam adalah jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Dan kemudian modal usaha yang dimana modal usaha salam harus diketahui jelas yang dimana meliputi jenisnya, kualitas, dan jumlah barangnya. Dan adapun pembayaran harus dilakukan pada saat akad yang berlangsung. Dan untuk pembeli, pengakuan piutang salam terjadi saat modal salam dibayarkan dengan piutang dicatat sebesar modal yang dibayarkan baik dalam bentuk kas atau aset non-kas yang diukur pada nilai wajarnya. Untuk penjual, kewajiban salam diakui saat menerima modal usaha salam diukur sebesar jumlah yang diterima baik dalam bentuk kas atau aset non-kas yang dinilai nilai wajarnya. Dan kemudian PSAK 103 ini menggantikan aturan sebelumnya dalam PSK 59 tentang akuntansi perbankan dan aturan MUI tentang akad salam yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Desain MUI nomor 5 Desain MUI tahun 2000 tentang jual beli salam. Fatwa ini menjelaskan bahwa akad salam adalah jual beli dengan pembayaran harga lebih dahulu dan barang diserahkan kemudian sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati. Rukun akad salam ini juga terdiri dari penjualan, pembelian, barang, uang, dan lafaz akad. Syarat akad salam juga meliputi kejelasan jenis, sifat, ukuran, dan waktu penyerahan barang, serta pembayaran dilakukan di muka saat akad disepakati. Fatwa ini juga mengatur tentang mengenai ketentuan, pembatalan, perselisihan, dan pelaksanaan akad salam dalam transaksi jual beli syariah. Selanjutnya ada rukun akad salam terdiri dari beberapa. Yang pertama itu kedua pihak yang berakad, pembeli dan penjual yang harus berstatus muslim, balik dan berakal. Yang kedua ijab dan kabul, yang dimana sihhat akad yaitu lafaz akad yang mengandung kata salam, misalnya aslamtuka, saya serahkan uang ini untuk barang tertentu yang diterima oleh pihak penjual. Yang ketiga rasul mal, yaitu uang pembayaran atau modal salam yang harus diserahkan di muka saat akad berlangsung dengan jumlah dan bentuk yang jelas. Yang terakhir itu muslamti, yaitu objek akad salam berupa barang yang harus jelas jenis, sifat, perkara, dan waktu penyerahan supaya akad sah. Selain dari rukun akad ada objek akad yang dimana barang yang pembayaran dilakukan di muka, uang atau sejenisnya, dan barang itu diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang telah disepakati secara jelas dan pasti. Barang jadi objek harus pasti dan jelas agar akad tidak menjadi garam dan tidak
akad salam ini kepemilikan uang. Dalam akad salam ini kepemilikan uang berada pada penjual atau muslimin lain, sedangkan kepemilikan barang yang akan disalahkan di masa depan adalah pembeli Rabbus Salam. Akad ini juga memiliki sifat fleksibilitas hukum dalam pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengikuti syarat dan ketentuan sesuai syariat Islam. Dan karakteristik ini juga menegaskan akad salam sebagai bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di masa mendatang yang terikat ketentuan jelas dalam hal spesifikasi waktu dan harga. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.